Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia di berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi. Misalnya saja terbukti dalam manfaat ditemukannya mesin jahit, di mana dalam waktu yang sebentar kita dapat membuat pakaian bisa lebih dari 1 pieces, berbeda dengan yang menggunakan tangan yang membutuhkan waktu cukup lama. Tetapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena dapat merugikan dan membahayakan kehidupan maupun martabat manusia. Contohnya, tak sedikit yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya atau cybercrime, seperti untuk mengakses pornografi, kekerasan dunia maya, dan perjudian online. Oleh karena itu, disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditinjau kembali. Karena sejauh manakah agama Islam dapat berperan dalam mengendalikan perkembangan teknologi modern? Sehubungan dengan hal itu, terdapat 3 paradigma hubungan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yang pertama yaitu paradigma sekuler, di mana paradigma ini memandang agama dengan ilmu pengetahuan teknologi secara terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekularisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak dinafikan eksistensinya, tetapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, agama tidak mengatur kehidupan umum atau publik. Selanjutnya yang kedua yaitu paradigma sosialis, di mana dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tetapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam paradigma sosialis ini, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada dan tidak digunakan sama sekali dari kehidupan. Kemudian yang terakhir ada paradigma Islam, yakni paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam. Hal ini bisa kita pahami dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Dari ayat ini berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Dalam paradigma Islam ini mencetak muslim-muslim yang taat dan saleh sekaligus cerdas dalam ilmu pengetahuan teknologi, seperti Al-Razi sebagai pakar kedokteran, oftalmologi, dan kimia. Kemudian ada Sabit bin Khorah sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih banyak lagi. Akidah Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan teknologi. Perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan ilmu pengetahuan teknologi, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi maksudnya adalah konsep iptek ini harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Jika kita menjadikan akidah Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan teknologi, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Pada kesimpulannya, paradigma Islam ini dimaksudkan menjadikan akidah Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan teknologi, bukanlah bahwa konsep ilmu pengetahuan teknologi wajib bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan teknologi wajib berstandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ringkasnya adalah standar miqyas itu sendiri, ilmu pengetahuan teknologi bukan bersumber dari masdar ilmu pengetahuan teknologi, yang artinya apa yang menjadi konsep ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Misalnya pada teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks hingga menjadi manusia modern seperti sekarang.
Dari teori tersebut memberi arti bahwa manusia sekarang bukan keturunan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, tetapi hasil dari evolusi organisme sederhana tersebut. Maka hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syariah Islam, standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi selanjutnya adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Bagaimanapun juga bentuknya, ilmu pengetahuan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Misalnya dalam menggunakan bom atom untuk membunuh ratusan bahkan ribuan manusia yang tak berdosa. Mengeksploitasi alam secara serakah walaupun menimbulkan pencemaran yang berbahaya dan seterusnya. Oleh karena itu, sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan diganti dengan standar yang benar, yaitu standar dari segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk secara praktis dan konkret adalah syariah Islam.